Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK IAIN Ponorogo 2020. Meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, dan profesional. Itulah tema besar yang diangkat dalam PBAK tahun 2020 ini. Tentu akan ada hal menarik yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa IAIN Ponorogo yang akan segera bergabung menjadi keluarga besar Civitas Akademika IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, teman-teman mahasiswa, kita akan berbicara lebih banyak lagi terkait unit kegiatan yang ada di kampus ya. Jadi kalau di perkuliahan tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga kita bisa bergabung di organisasi-organisasi yang telah ada sesuai dengan bakat dan juga minat kita dalam rangka pengembangan dan juga menggali potensi diri. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semangat pagi. PBAK 2020 baik, senang sekali kali ini bersama dengan saya Yusron Al-Fatah. Sudah ada 6 dari 11 UKM yang ada di IAIN Ponorogo. Kita akan sapa, kita akan kenalan dulu satu-satu sebelum nanti kita akan coba ulik lebih jauh apa sih yang ada di UKM, programnya apa saja, apa yang menarik, mengapa aku harus memilih UKM yang ini yang itu. Nanti kita akan coba tanya-tanya dengan kakak-kakak yang ada di sini ya. Ini para kakak-kakak yang insya Allah siap akan memberikan banyak hal baru buat teman-teman mahasiswa IAIN Ponorogo. Kita mulai dari paling ujung, silakan perkenalkan dengan siapa nama, kemudian dari UKM mana. Monggo. Baik, terima kasih Mas Yusron. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah Yusuf. Saya dari unit kegiatan mahasiswa olahraga IAIN Ponorogo. Oke, dari olahraga ya. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Novia Wahyunur Cahyani. Saya dari UKM KSR PMI Unit IAIN Ponorogo. Oke, olahraga, KSR, yang suka dunia kerelawanan bisa bergabung nanti di KSR ya. Silakan. Saya Labib Suhaili dari Ketua Umum UKM UKI Ulinuha atau biasa kalau sebelumnya Unit Kegiatan Islam ya. Unit Kegiatan Islam Ulinuha seperti itu. Oke, dari olahraga, kemudian KSR dan juga UKI ya, Kerohanian Islam ya. Seperti itu. Dari sebelah kiri saya kita bergeser ke sebelah kanan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra. Saya dari Ketua UKM Pramuka Racana Ronggowarsito Niken Gandini. Perkenalkan, nama saya Almaitia Putri Rofiko dari Ketua Putri UKM Pramuka IAIN Ponorogo. Oke, perkenalkan, nama saya Riki Fitriawan dari Ketua Umum UKM Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Oke, tepuk tangan buat semuanya yang sudah memperkenalkan ya. Dari olahraga, kemudian KSR, UKI, Kerohanian Islam atau Kegiatan Islam? Kegiatan Islam, kemudian Pramuka Putra, Pramuka Putri, dan yang paling ujung adalah dari Koperasi Mahasiswa. Oke, teman-teman yang ada di rumah yang saat ini menyimak siaran kita melalui akun official YouTube IAIN Ponorogo, cermati ya, dalami apa yang menarik, apa yang sesuai dengan minat kalian. Yang di sini juga nanti jangan lupa dicermati juga yang di studio. Ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita juga akan membuka kesempatan buat teman-teman untuk berinteraksi ya dengan kita di sini. Baik, saya akan menuju ke mana dulu ini? Mau yang mana dulu nih teman-teman? Yang kanan, yang kiri? Oh, yang kanan, kanan saya ya. Oke, saya mulai yang paling ujung. Ada Mas Riki Fitriawan ya, dari UKM Koperasi Mahasiswa. Koperasi Mahasiswa juga punya koperasi juga ternyata ya. Alhamdulillah apa? punya. Oke, silakan. Apa itu UKM Kopma Mahasiswa dan kiprahnya akan seperti apa nanti? Oke, silakan. ya, terima kasih dari Mas Yusron atas waktunya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, di sini saya dari Ketua Umum Kopma Al-Hikmah IAIN Ponorogo. Perkenalkan, saya Riki Fitriawan.
Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Kopma Al-Hikmah itu. Jadi Kopma Al-Hikmah itu adalah koperasi mahasiswa, yaitu satu-satunya UKM yang di situ ada kegiatan usahanya. Jadi kalau teman-teman nanti ke kampus 1 di sebelah mana itu? Timurnya kampus itu kan ada ruko. Itu adalah rukonya dari Kopma, ada kantin dan juga toko. Nah, di dalam Kopma ini strukturnya itu ada 8 bidang. Ada 8 bidang. Yang pertama ada BPH, terus ada PSDA, pengembangan sumber daya anggota, ada personalia yaitu berkaitan dengan karyawan kantin dan toko, ada usaha yang nantinya menaungi usaha, ada PR atau public relationship yaitu berkaitan dengan media sosial Kopma, dan juga ada litbang yaitu metodologi pengembangan. Itu nanti bergerak di bidang usahanya Kopma. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau ikut Kopma, di situ Kopma itu mewadahi teman-teman anggota itu di dalam 4 komunitas. Kalau di Kopma itu ada 4 komunitas. Yang pertama ada komunitas bisnis, yang kedua komunitas handicraft, yang ketiga ada komunitas trainer, yang terakhir ada komunitas desain. Nah, sekiranya dari teman-teman semuanya nanti ada yang mempunyai usaha atau pengen berwirausaha, sangat cocok kalau di Kopma. Gitu. Jadi di dalam komunitas bisnis nanti teman-teman itu akan diwadahi, akan diberi bimbingan berkaitan dengan wirausaha, dengan bisnis. Nah, yang kedua ada komunitas trainer. Jadi trainer di situ adalah teman-teman yang mempunyai public speaking. Jadi teman-teman yang biasanya MC dan lain sebagainya nanti bisa diasah di komunitas trainer. Dan yang ketiga ada handicraft. Handicraft itu adalah kerajinan tangan. Ya, teman-teman nanti kalau ada yang berbakat, yang sukanya ngutik-utik, main-main kerajinan-kerajinan atau punya usaha di kerajinan, bisa diasah di komunitas handicraft. Dan yang terakhir ada di desain. Nah, di desain ini kalau teman-teman yang sukanya desain atau pernah bekerja di desain atau suka atau punya keahlian di bidang desain, nanti bisa menyalurkan bakatnya di Kopma, yaitu di desain. Nah, alhamdulillah di Kopma itu di keempat komunitasnya ini sudah bisa menghasilkan sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Contoh misal kalau di Kopma itu kalau biasanya mengadakan kegiatan itu tidak mengeluarkan uang untuk membeli atau peralatan keluar. Jadi mereka itu mengasah atau memanfaatkan yang sudah ada di dalam Kopma tersebut. Semisal ada banner, kegiatan-kegiatan kamu memerlukan banner, itu dari desain. Nah, kalau pas wisuda, saat wisuda, itu biasanya Kopma itu mengadakan bazar atau menjual buket bunga. Itu sangat laris sekali. Nah, kalau di bidang bisnis, Kopma itu biasanya mengikuti bazar-bazar UMKM, baik itu di lingkungan kampus atau di luar. Jadi seperti itu. Oke, jadi Mas Riki ini penekanannya melatih mental berbisnis mental berentrepreneur Jadi sangat baik kuliah sambil melatih jiwa entrepreneur dan berorganisasi. Jadi kesemuanya dapat gitu ya. Tepuk tangan buat Mas Riki kalau gitu ya. Ada bisnis, kemudian handicraft, kemudian trainer, ada desain, sungguh menarik. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Sudah ada wadahnya, sudah ada kesempatannya. Tinggal teman-teman bagaimana nanti mengseriusinya begitu ya. Jadi ini ketika lulus dari kampus sudah punya, nggak hanya pegang ijazah, tapi juga sudah punya skill ya. Bagus ya, tepuk tangan lagi ya. Oke, sebelum saya lanjutkan dari masing-masing UKM, saya ingin tahu dulu apa itu UKM dan hierarki organisasi seperti apa strukturnya. Salah satu mungkin bisa menjelaskan, atau Mas Riki lagi mungkin tadi belum sempat kita tanyakan, atau Mas Wisnu. Mas Wisnu silakan. Nanti langsung memperkenalkan juga dari UKM Pramuka. Sebelum kita berbicara lebih dalam, UKM itu sebetulnya seperti apa sih? Bedanya sama yang ada di sekolah seperti apa, di perguruan tinggi seperti apa, dan hierarkinya ke atas seperti apa? Baik, terima kasih Mas Yusran atas waktunya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa itu UKM.
Jadi di sini UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Di situ unit kegiatan mahasiswa itu adalah kegiatan intra yang ada di kampus, bukan ekstranya. Jadi nanti UKM itu sejajar dengan pertama kan ada institut, terus CEMA, DEMA, dan kemudian ada UKM-nya sejajar di bawah. Jadi garisnya seperti itu. Kemudian UKM itu di situ adalah menaungi minat bakat dari teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa ini punya bakat di bidang bisnis seperti yang Kak Riki jelaskan tadi, itu nanti bisa bergabung dengan Kopma. Kemudian ada yang keagamaan itu bisa bergabung dengan UKI. Terus untuk yang Kops Sukarela nanti bisa bergabung dengan KSR seperti itu. Jadi di situ nanti UKM itu biasanya menaungi, selain kan di sini sebagai mahasiswa itu selain kita belajar intelektual, kita juga belajar bersosialisasi ataupun berorganisasi. Karena apa? Nanti setelah kita lulus menjadi seorang sarjana, kita ini bukan cuma sekedar kaum intelektual, tapi kita juga agen of change, agen perubahan di masyarakat seperti itu. Jadi harapannya ketika kita bisa bergabung dengan UKM, kita bisa mengasah skill kita bisa mengasah pengetahuan kita bisa mengasah keorganisasian kita seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya mengasah kemampuan, tambah relasi, tambah teman, tambah gebetan juga ya. Iya. Itu bonusnya. Itu plusnya, poin plusnya ya. Jadi dimanfaatkan betul jaringan dan yang ada di situ. Terima kasih. Lanjut kalau gitu Mas Wisnu, pramuka sekarang. Apa yang membedakan pramuka di sekolah dan di perguruan tinggi? Ternyata ada pramuka juga ya di kampus, dan apa saja kegiatannya dan apa yang menarik dari pramuka di kampus IAIN Ponorogo? Baik, terima kasih Mas Yusran. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pramuka di tingkat mahasiswa ini. Pramuka di mahasiswa ini berbeda dengan pramuka ketika kalian masih SD, SMP maupun SMA. Karena apa? Ketika kalian masih di SD, SMP maupun SMA, itu masih skill kepramukaan itu masih sangat tinggi digunakan. Tapi ketika di mahasiswa ini, skill kepramukaan itu tidak terlalu digunakan. Karena apa? Karena kita akan lebih mengedepankan pengabdian masyarakatnya. Karena kita sudah sebagai mahasiswa, seperti itu. Jadi kita tetap memegang teguh yang pertama Dasa Dharma, yang kedua adalah Trisatya, dan tidak lupa ada satu lagi yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Itu yang membedakan pramuka di mahasiswa sama di pramuka di SD, SMP sama SMA, seperti itu. Kemudian di sini di pramuka IAIN Ponorogo ini namanya adalah Racana Ronggo Warsito Niken Gandini. Ronggo Warsito ini untuk kesatuan yang Pa, dan yang Putri itu adalah Niken Gandini. Ronggo Warsito itu adalah salah satu tokoh pendiri di Kabupaten Ponorogo ini sendiri. Kemudian Niken Gandini adalah istrinya dari Ronggo Warsito, seperti itu. Dan di dalam pramuka ini terdapat beberapa kegiatan yang menonjol dan juga ada beberapa bidang. Yang pertama ada 5 bidang. Ada bidang yang pertama pengabdian masyarakat atau Penamas. Yang kedua ada bidang Litbang atau penelitian, evaluasi dan pengembangan. Yang ketiga ada bidang kajian kepramukaan. Yang keempat ada bidang kerumah tanggaan, dan yang kelima ada bidang giat operasional, seperti itu. Jadi jelas berbeda, ranahnya lebih kepada pengabdian ya Mas ya, kalau di perguruan tinggi karena sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Apalagi ada Dasa Dharma ya, saatnya mendarmakan. Kalau sudah kenyang dari kecil ikut pramuka, nyanyi-nyanyi, nah sekarang nyanyinya nggak begitu banyak, tapi lebih banyak mengabdi begitu ya. Betul. Jadi jangan salah, pramuka nggak bisa cuma nyanyi, tapi bisa banyak hal, bisa mengabdi. Ada beberapa hal tadi ya, yang telah dijelaskan oleh Mas Wisnu. Mungkin dari Mbak Almaitia Putri Rofikoh dari Niken Gandini ya, ini nggak bisa terpisahkan ini Ronggo Warsito, Niken Gandini, satu paket. Silakan menambahkan. Ya, jadi di pramuka perguruan tinggi kita tetap satuan terpisah ya teman-teman. Jadi untuk satuan putra sendiri, satuan putri sendiri. Namun kita untuk terjun pelaksanaan ke lapangannya kita bareng-bareng. Oke, kakak di sini akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang bidang-bidang yang Kak Wisnu jelaskan tadi. Yang pertama kita kaji tentang bidang kajian kepramukaan. Di bidang kajian kepramukaan tersebut, kita mengkaji isu-isu terkini mengenai pramuka itu di luar seperti apa, kemudian kita kaji di UKM Pramuka kepada teman-teman anggota yang lain. Untuk kemudian selanjutnya bidang Penamas. Penamas itu pengabdian masyarakat. Itu seperti apa kegiatannya? Di pengabdian masyarakat kita punya proker wajib. Apa proker? Sudah tahu? Sudah tahu?
Sudah tahu proker? Bukan Program- poker ya, proker pakai R ya. Proker, program kerja. Jadi di bidang pengabdian masyarakat, kita punya bidang rutin yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, yaitu Safari Ramadan. Di situ kita hampir sama seperti mini KKN. Jadi kita akan melakukan pengabdian selama kurang lebih 5 hari. Tempatnya kita cari di desa yang sekiranya kita perlu pengabdian di situ. Seperti bakti sosial begitu ya. Iya. Namun tidak terbatas pada bakti sosial, tapi kita lebih pada bidang-bidang yang lain. Kita bisa membantu ke pendidikannya, kemudian ke pelatihan kepada masyarakatnya yang di situ sekiranya dibutuhkan dan bermanfaat apa, maka kita berikan. Selanjutnya bidang kerumah tanggaan. Bidang kerumah tanggaan itu seperti apa? Hampir sama ketika di rumah tangga, yaitu mengurusi tentang perabot atau inventaris di Rajana, perlengkapan. Jadi yang mengurusi, menjaga inventaris, kemudian mengurusi peminjaman, itu di kerumah tanggaan. Yang keempat ada bidang litbang. Apa litbang? Penelitian, evaluasi, dan pengembangan. Di mana di situ nanti kita akan belajar tentang penelitian. Penelitiannya seperti apa? Penelitiannya kita melakukan riset di lapangan ketika ada suatu kegiatan. Jadi kegiatan itu kita kaji, kemudian kita evaluasi seperti apa, dan di pengembangannya nanti adalah kita eksekusi yang lebih baiknya seperti apa. Di Litbang kita punya program khusus tiap minggu yang kita laksanakan, yaitu PBP, Pelatihan Budaya Ponorogo. Jadi kita di situ punya latihan, yang mana di situ kita juga berlatih tentang kesenian budaya. Apa budaya Ponorogo? Selain itu, reak dan seperangkatnya. Ya, kita latihan di situ. Yang biasanya kita gunakan ketika kita kegiatan di luar. Jadi, kakak jelaskan, kita punya 2 event besar yang tingkatnya se-Indonesia dan se-Jawa NTB. Yang pertama PWPTK, itu Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan. Di mana di situ nanti kita akan bertemu antar pramuka perguruan tinggi se-Indonesia. Tempatnya bisa bermacam-macam, bisa di luar Jawa. Kemarin terakhir itu di Riau, kemudian di Batam. Selanjutnya tahun ini sebenarnya kita di Palembang, tapi berhubung karena COVID, insya Allah akan diundur tahun depan. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk pergi dan bergabung ketika kalian ingin berkunjung dan berkeliling ke luar. Kemudian event yang kedua, yang se-Jawa NTB itu ada TRP 3TI, yaitu Temu Racana Pramuka Perguruan Tinggi Islam. Yang mana di situ nanti kita eventnya di situ temu. Jadi kita saling kegiatan bareng antar univ-univ yang lain sesama perguruan tinggi Islam. Kemudian yang selanjutnya ada bidang giat operasional. Giat operasional itu mengatur tentang kalender kegiatan di Rajana. Jadi hampir dikatakan kita punya proker mingguan, punya proker bulanan, punya proker tahunan. Jadi banyak sekali. Oke, ada banyak kegiatan ya, dan ada kesempatan juga untuk berkeliling Indonesia tadi ya. Cuma karena pandemi COVID jadi masih belum bisa dilakukan ya. Belum. Oke, baik, tepuk tangan untuk teman-teman dari UKM Pramuka. Ya kalau habis ngobrol sama Pramuka nggak tepuk Pramuka nggak afdol ya, masa udah lupa atau masih ingat ya? 1 kali tepuk Pramuka. Kurang keras. 1 kali tepuk Pramuka. Oke, terima kasih. Ya, habis kita tadi berbincang dari teman-teman UKM Kopma, kemudian Pramuka, sudah ada gambaran ya kira-kira akan seperti apa ke depannya. Nah, kita akan bergeser ke sebelah kiri, ada KSR, ada olahraga dan juga UKI. Yang mana dulu ini? Ladies first ya kayaknya, yang tengah dulu. Silakan. Ada Mbak Novia Wahyu Nur Cahyani. Ini menarik ya, karena menjadi relawan itu tidak semua orang bisa. Seperti apa dunia kerelawanan Korps Sukarela YN Ponorogo? Silakan Mbak Novia.
Oke, nama saya Novia Wahinur Cahyani. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini sebagai Komandan KSR PMI Unit IAIN Ponorogo. KSR itu apa sih sebenarnya? KSR itu adalah Korps Sukarela PMI Palang Merah Indonesia, di unit IAIN Ponorogo. Jadi kita mempunyai induk ya, induk kita di Palang Merah Indonesia di markas, tepatnya di depan Rumah Sakit Aisyah. Ini Ponorogo semua kan? Enggak. Oke. Ponorogo Darussutomo ya. Di situ ya jalan. Iya, di Darussutomo. Jadi KSR di sini sebagai UKM telah berdiri sejak tanggal 31 Mei 1998. Jadi sudah 22 tahun UKM ini berdiri dan saya pada angkatan 19. Kalau kalian bergabung, kalian akan jadi angkatan ke-22. Dan di KSR ini menaungi banyak bidang. Yang pertama adalah bidang SDM, sumber daya manusia, login, pengurusan bagian inventaris, terus ada Yankes atau pelayanan kesehatan, ada bagian kebencanaan, ada bagian nanti bisalah kalian search di IG kita di KSR IAIN Ponorogo. Jangan lupa ya, KSR IAIN Ponorogo. Di YouTube juga ada KSR PMI Unit IAIN Ponorogo. Jadi kalian jika ingin bergabung ke KSR bisa nanti setelah PBAK ya Pak. Setelah PBAK nanti bisa ada biasanya langsung kirim pamflet-pamflet dari semua UKM ini dan langsung bisa bergabung bersama kita semua di sini. Oke, Mbak Novia, kegiatan KSR apa aja sih? Oh iya, kegiatan KSR itu ada banyak sebenarnya. Ini ada yang dari PMR enggak? PMR. Oke, ada. Iya, PMR. Nah, sebenarnya PMR itu kalau di SMP itu PMR Madya, terus di SMA itu PMR Wira. Nah, kalau ini selanjutnya di perguruan tinggi ini adalah KSR, Korps Sukarela. Jadi buat kalian yang dulunya PMR bisa melanjutkan lagi bergabung di KSR IAIN Ponorogo. Dan buat kalian yang belum bergabung di PMR dulunya, nggak apa-apa, kita semua sama ya, seperti moto kita Siamo Tutti Fratelli. Jadi buat kalian yang mau belajar itu terbuka, kita semua. Yang sudah belajar kemarin bisa diasah lagi, yang belum bisa kita belajar sama-sama. Selain kegiatan tadi, program kerja yang iya, ada ditentukan apa aja? Ini, kemarin ada yang ikut taksi nggak? Lomba taksi? Oh ya, taksi dari mana nggak? Al-Ihsan. Jorsan ya? Jorsan. Oke. Oh, Jorsan. Iya, kemarin banyak yang menang hadiah ya Jorsan. Lumayan. Taksi itu adalah temu aksi dan kreasi. Kemarin baru taksi 2 baru kita lakukan di tahun 2017 ya. Itu taksi pertama. Kemarin baru taksi kedua. Taksi ini diselenggarakan se-Jawa Timur terbuka. Jadi ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kita punya banyak teman di situ. Dan kalian bisa langsung ikut bergabung jadi tim KSR. Oke, pertanyaan yang mungkin menggelitik dan menarik. Kenapa sih kok mau jadi sukarelawan? Kan enak santai gitu. Ngapa kok repot-repot bantu orang, capek, berdharma gitu. Apa yang menjadi motivasi teman-teman kemudian tertarik untuk menjadi tim di KSR ini? Kenapa memilih untuk menjadi seorang sukarelawan gitu? Menurut Mbak Novia, apa motivasi yang harus ditanamkan gitu? Ya gini ya, semua insan itu pasti punya ambisi yang ingin dicapai, tapi sejatinya kalau semua itu tidak ada kemanusiaan, jiwa kemanusiaan itu bukan apa-apa. Gitu. Oke, Itu motivasi saya. tadi apa slogannya tadi? Oh ya, Siamo Tutti Fratelli. Indonesianya gimana tuh artinya? Kita semua sama dan bersaudara. Kita semua sama bersaudara. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mbak Novia. Sedikit gambaran tadi sudah ada 1-2 ya, yang juga pernah bergabung di PMR. Nanti bisa dilanjutkan ya ketika di perguruan tinggi. Baik,
Kayak harus yel dulu biar semangat lagi. Ya Ianku? Ya Ianku? Semangat pagi. PBAK 2020. Baik teman-teman, masih dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK IAIN Ponorogo 2020. Kita masih siaran di akun official YouTube IAIN Ponorogo dan bersama dengan saya Yusron Al-Fatah. Kita masih akan berbincang lagi ya dengan dua UKM di sini yang belum saya tanya-tanya. Yang paling dekat dengan saya dulu kayaknya ada Mas Labib Suhaili ya dari UKM UKI, Unit Kegiatan Islam. Kalau kegiatan Islam di kampus umum wajar ya karena ingin memperjuangkan kegiatan Islam. Ini sudah di IAIN ada UKI gitu. Apa yang menarik dan apa yang harus disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru? Silakan. Unit kegiatan Islam atau UKI ya, kalau yang terkenal atau sebutannya itu UKI. Itu tadi panjangannya UKI Ulinuha. UKI itu sebenarnya unit kegiatan Islam, seperti itu. UKI ini berdiri tahun 2003, jadi lebih muda dari KSR. Jadi tahun ini yang ke-17 insyaallah. Jadi usia dewasa kalau bisa dikatakan seperti itu. Di UKI Ulinuha itu ada beberapa divisi yang menaunginya, yaitu yang pertama divisi dakwah, di mana dakwah ini membidangi atau mencangkup beberapa aspek. Jadi sebelumnya di UKI itu juga ada program harian, kemudian bulanan juga ada, tahunan juga ada. Untuk program harian itu yang pertama ada muhadharah atau public speaking ya. Jadi tidak hanya kopma ya. Jadi kami juga punya public speaking, tetapi ranah kami berbeda. Nah, public speaking di sini itu lebih kepada bagaimana kita berdakwah Islam secara baik seperti itu. Jadi atau yang dulu muhadharah ya. Jadi kalau perkenalan sebelum muhadharah, dan ini juga sebagai langkah kita untuk mempersiapkan beberapa event yang pasti itu seperti MSQ. Tahu enggak MSQ apa itu? Musabaqah Syarahil Quran. Nah itu. Ini nanti yang membidangi nih public speaking nih. Jadi nanti dinaungi oleh divisi dakwah. Nah, jadi kalau yang ingin bisa ikut MSQ boleh bergabung. Atau public speaking MC juga bisa, enggak hanya bagaimana cara berdakwah seperti itu. Kemudian ada lagi MTQ. Jadi untuk mempersiapkan MTQ, apa itu MTQ? Musabaqah tilawatil Quran. Kami juga ada di UKI. Itu program harian kami, latihan qiraah bersama-sama. Latihan qiraah bersama-sama dengan pelatih atau tutor yang insya Allah sudah berpengalaman seperti itu. Kemudian program harian lagi, jadi Mas Yusron, dalam kami itu seminggu full. Kegiatan harian itu semua seminggu full. Seminggu 7 hari, iya, 30 hari? Ada semua. Ada semua ya. Jadi dapat dikatakan padat sekali seperti itu. Sama beribadah juga gak ada liburnya. Ini iya, UKI juga ada liburnya juga ya. Nggih. Kemudian kegiatan yang ketiga untuk kegiatan harian itu ngaji kitab. Ngaji kitab. Itu ngaji kitab ada 2 sesi ya. Yang pertama niku di masjid, Masjid Ulinuha, tahu? Kampus 1. Nah, itu Masjid Ulinuha. Yang kedua di kantor UKI. Kantor UKI itu di bawah masjid itu. Jadi masjidnya lantai 2, yang lantai 1 itu untuk kantor UKM UKI Ulinuha. Nah, itu yang di masjid itu bersama dosen. Kalau sebelumnya itu bersama Prof Munim. Ya, itu. Kemudian yang di UKI itu bersama kakak-kakak, ya seperti itu. Kemudian lagi ada latihan Banjari, Banjari, Hadroh dan yang lainnya. Tahu nggih Banjari? Yang suka sholawatan. Sholawatan siap ya. Ini
sholawatan. Jadi di UKI itu Mas ada slogan seperti ini, jaga kekompakan dan kekompangan. Ya, Jaga seperti itu. kekompakan dan kekompangan. Iya. Main terbangan. Iya, terbangan itu Banjari itu. Jadi kami yang menaungi kegiatan Islam seperti itu. Banjari, hadroh, juga muhadharah, juga qiraah dan seterusnya. Ada lagi program kerja bulanan, yaitu rutinan Majelis Nurul Mustafa. Jadi itu kita sholawatan, di situ berbentuk majelis seperti itu. Jadi nanti membaca biasanya Sintuduror. Tahu ya Sintuduror? Nah, kalau enggak nanti Barzanji ataupun Burdah. Habib Syekh tahu kan ya? Habib Syekh? Ya. Nah, ya. Ya, kurang lebih seperti Kurang itulah lebih seperti majelisnya. itu, ya. Oke, kurang lebih seperti itulah majelisnya. Jadi niku sudah rutin dari dulu acara yang seperti itu. Nanti paginya khatmil Quran, malamnya majelisan Nurul Mustafa itu. Jadi kalau ingin tahu bagaimana Majelis Nurul Mustafa itu bisa dicek juga di IG, ada, YouTube ada. Itu kita live setiap malam Rabu Legi. Jadi tadi malam, kemarin malam ya, malam Rabu itu. Ya, malam Rabu Legi kemarin malam itu kami juga live streaming juga. Sekarang disimak di IGTV masih bisa kalau mau lihat. YouTube juga ada di UKM UKI Ulinuha. Ya, silahkan dilihat seperti apa majelisnya UKI itu, seperti apa, bisa dilihat seperti di situ. Kemudian tahunan kami ada 2. Yang pertama yaitu Dismaulidiyah. Ada yang kemarin lomba DM UKI yang ke-16 itu tingkat nasional. Lah itu kemarin bulan November biasanya dis kami. Kemudian di dalam dis itu ada berbagai macam lomba seperti tadi MSQ, kemudian public speaking atau dakwah itu berbeda nanti. MSQ dan juga yang dakwah itu berbeda kalau dalam lomba atau muhadharah itu berbeda. Kemudian ada lagi MTQ itu juga ada. Banjari yang pasti ya itu. Kemudian satu lagi program tahunan kami adalah ziarah Wali Songo. Ya, ini tadi dari yang teman-teman pramuka niki ada berkeliling jalan-jalan, kami juga ada jalan-jalan se-Jawa dan juga Madura. Jalan-jalan bersyariah. Iya, jadi sambil jalan-jalan sambil ala beribadah. barokah. Wah, seperti itu mungkin kira-kira Mas. Nggih. Oke, terima kasih Mas Labib, tepuk tangan buat UKM UKI kawan-kawan. Justru paradigma yang harus kita bangun karena kawan-kawan menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam, setidaknya harus punya skill agama yang mumpuni. Setidaknya wahana yang disediakan adalah UKM UKI. Ini setidaknya bisa menjadi tempat teman-teman semuanya. Tadi ada banyak kajiannya dari kitab kuning, public speaking segala macam. Mungkin sudah punya kemampuan di berbagai bidang, tapi kalau tidak difasilitasi melalui kemampuan public speaking, kalau di pesantren memang namanya muhadharah ya. Ini melatih kemampuan teman-teman semuanya untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran. Ternyata banyak-banyak tempat untuk belajar, untuk berlatih ya. Ingat, karena memang kita menempuh studi di perguruan tinggi Islam, skill keagamaan sedikit banyak juga harus dipertajam, diperkuat ya. Baik, sudah ada tadi Kopma, Pramuka, kemudian KSR, Ulinuha, itu semua gak akan jalan kalau badannya gak sehat ya. Tepuk tangan dong untuk Olga. Langsung kita akan persilakan dari UKM Olga, Mas Ardiansah Yusuf. Monggo Mas. Ya, makasih Mas Yusron ya lupa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansah Yusuf. Saya dari Perbankan Syariah semester 7. Bicara tentang olahraga ya, kesan pertama mesti capek. Betul apa enggak? Tapi tenang, di UKM olahraga itu mengaungi 2 divisi, yaitu dari kepengurusan dan di lapangan. Jadi tenang, yang enggak suka capek-capek bisa ikut di kepengurusan. Untuk program kerja UKM olahraga saya bicara divisi dulu ya. Divisi dari UKM olahraga itu banyak divisi, ada 5 divisi. Itu yang pertama divisi futsal. Siapa yang di sini suka futsal? Enggak ada. Cowok-cowok atau punya lapangan futsal di rumah? Tenang, enggak cuma cowok,
tapi cewek juga ada di IAIN Ponorogo itu, futsal cewek. Ada yang minat atau enggak? Futsal cewek? Mungkin habis ini mau coba ikut futsal ya cewek-cewek Ya, yang kita belum belajar bareng-bareng, enggak apa-apa. Yang pertama itu divisi futsal. Divisi futsal itu ada 2, futsal cowok dan futsal cewek. Yang kedua bola voli. Bola voli juga ada 2, bola voli putri dan bola voli putra. Yang ketiga itu bulu tangkis. Bulu tangkis juga ada 2, bulu tangkis putra dan putri. Yang keempat sepak bola. Nah, di sini sepak bola putri belum ada. Karena juga melihat dari minat, kalau sepak bola kan keras ya. Jadi kalau untuk ceweknya belum bisa berjalan. Yang kelima itu tenis meja. Tenis meja untuk semuanya itu kami latihan di GOR IAIN. IAIN itu sudah punya GOR dan mungkin fasilitasnya juga sudah bisa digunakan dengan maksimal. Sudah ada semuanya fasilitas untuk olahraga. Untuk kegiatannya sendiri olahraga itu banyak bidang kegiatan. Yang pertama itu di bidang sepak bola. Sepak bola itu sudah masuk di divisi utama Ponorogo. Itu banyak klub yang mengimpikan ya untuk masuk divisi utama itu. Itu perjuangannya sangat sulit itu. Tepuk tangan loh, divisi utama loh ini ya. Menembus divisi utama itu sangat sulit karena apa? Di bawah divisi utama itu ada divisi 1. Sebelum ke divisi utama itu kita harus menang juara ya, juara 1 atau 2 divisi 1 di divisi 1. Dan kita alhamdulillah kemarin naik divisi utama itu pada tahun 2015 dan itu juara 2 kita. Yang kedua untuk futsal ya, untuk futsal itu kita juga menyiapkan pemain-pemain yang akan dikirimkan untuk lomba antar PTKIN se-Indonesia. Itu juga sekalian jalan-jalan juga bisa, sekalian kita olahraga. Untuk lomba PTKIN se-Indonesia itu ada 2 yang kita jalankan ya. Itu ada IPPBMM dan Porseni. Kemarin itu IPPBMM kan akan dilakukan bulan Maret, tapi karena Covid diundur tahun depan. Lah, ini kesempatan untuk teman-teman siapa yang dari bidang divisi futsal, bulu tangkis, voli, dan tenis meja yang mempunyai bakat bisa bergabung ke UKM olahraga dan nanti bisa dikirim mewakili IAIN Ponorogo untuk lomba PTKIN se-Indonesia yang akan dilakukan tahun depan, insya Allah. Itu. Terus untuk acara inti dari UKM olahraga, kita akan melakukan satu PORMA, Pekan Olahraga Mahasiswa. Di situ kami akan memilah dan memilih bakat-bakat yang dipunyai mahasiswa, yaitu tadi yang akan dikirimkan ke perlombaan IPPBMM dan Porseni ya. Itu nanti permanya kita akan mengadakan kompetisi intrakampus yang dilakukan di GOR, bertempatan di GOR. Itu biasanya 1 minggu penuh itu kita lakukan kompetisi dari semua bidang, bukan satu bidang saja ya, semua bidang dari futsal, sepak bola dan voli dan tenis meja. Mungkin nanti olahraga baru itu bisa digabung. Olahraga baru, maaf. Sepak voli, aduh.
Oke, jadi intinya Mas Ardiansyah ada banyak hal ya yang dilakukan teman-teman di UKM olahraga dengan berbagai kegiatan tadi, ada beberapa divisi dan fasilitas sudah ada ya, infrastruktur di kampus sudah ada tempatnya dan tentu ini menjadi salah satu alternatif teman-teman semuanya. Mungkin betul bayangannya Mas Ardian tadi katakan yang terlintas ketika olahraga capek, 2 berat. Tapi kalau kata Mas Labib, al-aqlu salim, rijinu salim begitu ya Mas ya. Jadi harus olahraga juga biar tetap sehat, bisa aktif di kampus dan ikut semua organisasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, tadi lupa saya belum tanya markas-markasnya atau sekretariatnya. Kalau tadi Kopmas sudah di timur kampus ya, di dekat Kalau itu usahanya Mas, usahanya di timur kampus ada 2 ruko, tapi kalau sekretariatnya jadi satu dengan UKM lain yaitu di sebelah mana itu? Selatan. Jadi satu semuanya ya. Jadi satu. Mungkin dikasih tahu kalau teman-teman mau datang arah-arahnya, ancer-ancernya di mana gitu. Oh gitu. Nanti kalau teman-teman mau daftar, insya Allah pada 2 minggu awal yang masuk itu kami dari Kopma akan buka stand. Akan buka stand di kampus-kampus yang teman-teman nanti kan ada di kampus 1 dan kampus 2 ya. Nanti kita akan buka stand di kampus teman-teman masing-masing, baik 1 atau kampus 2. Oke, jadi jangan khawatir ya, nanti akan langsung dikasih stand. Ini sekaligus menjawab semuanya ya, karena jadi satu ya ternyata semua UKM. Baik, terima kasih. Kita akan membuka segmen tanya jawab di kesempatan ini. Silakan ada 1-2 penanya. Silakan langsung tunjuk tangan apa yang mau ditanyakan terkait pemaparan teman-teman di depan ini. Sini 1, situ 1. Oke, Mbaknya dulu silakan. Mungkin teman-teman bisa dibantu mikrofonnya. Silakan berdiri, sebutkan nama dari jurusan fakultas ya. Dan plus alamat daerah dari Ponorogo atau luar Ponorogo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Kurniasari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Asal dari Madiun. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak-kakak di depan terkait UKM di IAIN Ponorogo. Yang pertama, apa saja sih Kak syarat dan ketentuan yang mesti kami persiapkan untuk mengikuti UKM? Yang kedua, apa aja sih Kak kelebihan dari masing-masing UKM? Yang ketiga, pengalaman berkesan apa yang pernah kalian alami saat di UKM tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Mbak siapa tadi namanya? Linda. Mbak Linda. Oke, ada 3 pertanyaan. Kalau kelebihan tadi udah dijelaskan ya, semuanya sudah punya kelebihan masing-masing. Mungkin ada 2 poin yang kita tangkap. Syarat-syaratnya apa saja, kemudian kesan setelah teman-teman ikut UKM itu apa yang dirasakan? Berbeza atau tidak gitu ya? Oke, ada yang mau menjawab? Silakan. Syaratnya apa saja? Mewakili salah satu? Silakan, Mbak Almaitia. Oke, saya mewakili teman-teman UKM di depan. Ketika teman-teman ingin gabung, kami tidak ada persyaratan sama sekali. Silahkan. Jadi kalian cukup mengisi formulir pendaftaran yang kami sediakan ketika kami nanti berada di stand-stand ketika 2 minggu pertama kalian kuliah. Jadi kami akan standby di situ. Kami akan memfasilitasi teman-teman dan untuk membantu teman-teman bergabung ke UKM kami masing-masing. Itu ya, jadi syaratnya cukup niat yang tulus ya, dan tekad yang kuat ya. Iya, cukup itu. Cukup 2 itu. Untuk kesan, saya minta sebelah sini, mungkin Mas Labib silakan. Terima kasih Mas Yusron. Jadi kesan ketika setelah jadi anggota UKI niku ketika terjun di masyarakat niku sangat terasa. Contohnya ketika KPM, yaitu ketika KPM itu namanya juga kuliah pengabdian masyarakat ya. Jadi setiap kegiatan yang ada di masyarakat niku kalau sebisa mungkin kita lakukan juga. Jadi yang pengalaman niku contohnya seperti misalkan ada tahlilan, kemudian ada Jumat yang sore niku Jumat, kemudian ndak ada yang khutbah. Jadi mau ndak mau teman-teman itu uki maju uki lah itu. Jadi itu yang dari dulu itu semua seperti itu. Dan sesepuh-sesepuh ini mesti kesan-kesan yang pasti dalam
khususnya di terjun masyarakat itu seperti itu. Jadi nikulah beberapa yang atau Manfaat yang dirasakan ya. manfaat yang dirasakan ketika terjun di masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi betul ya, masyarakat itu kadang-kadang hal kecil yang tidak kita pikirkan, mimpin tahlil, mimpin doa, ngisi khutbah Jumat ya, khutbah Idul Fitri atau kultum Ramadan, tiba-tiba ditunjuk jadi imam. Nah, ini pengalaman Mas Labib bermanfaat setelah bergabung di UK ya. Satu lagi dari sebelah sisi sini, silakan tunjuk tangan. Apa harus saya tunjuk nih? Ayo silakan. Tadi ada yang Mas mau tanya ya? Oke? Atau satu cewek? Oke, silakan berdiri, sebutkan nama, dari jurusan fakultas, asal daerah dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza Trisdianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mau tanya, untuk seorang maba itu boleh mengikuti berapa UKM? Sekian, terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya ya. Mau ikut semuanya 11, aku ikut ya gitu. Pokoknya tiap hari sibuk di kampus gitu. Oke, silakan Mbak Novia menjawab. Ya, sebenarnya di sini tidak dibatasi ya untuk ikut UKM. Kalian mau ikut 10 UKM ini nggak apa-apa, tapi tergantung waktu kalian membaginya gimana. Kemarin saya jadi maba juga gitu. Saya pertama ikut SEA kan, seni budaya. Nah, terus teman saya ngajak, ikut KSR, ya udah ikut 2. Terus ada lagi yang ngajak ikut Mapala, ikut ini, ikut itu. Terus saya pusing, akhirnya cuma milih 2 aja. Jadi jika kalian yang mau ikut gabung semua UKM ini nggak apa-apa. Itu tergantung waktu kalian bisa baginya apa enggak. Jadi keuntungan ikut UKM itu sebenarnya ya itu banyak teman. Dan teman itu enggak cuma satu fakultas, satu jurusan kalian aja. Jadi ada yang dari Fatik, Febi, Fasya, dan Fuad, itu semuanya bisa kumpul jadi satu UKM itu. Nah itu kalau Oke, jadi tergantung kemampuannya ya? Iya, tergantung kemampuan. Oke, kalau satu ya satu, tapi kalau Iya. mau 2 ya 2 gitu. Yang ya. penting ikut UKM gitu aja. Jangan tidak sama sekali ya? Jangan, ya kalau menurut saya jangan tidak, karena pengalaman itu sangat berharga. Jadi kalau bisa ya ikut UKM sesuai minat dan bakat kalian. Oke, itu ya. 4 tahun tuh gak lama kok, gak kerasa. Tahu-tahu udah lulus aja nanti. Jadi sayang kalau gak dimanfaatin, betul ya, ketika berada di kampus. Saya koreksi, ada 10 ya, bukan 11, karena 11 tadi kan pramuka. Gak mungkin kalau ikut dua-duanya kan ya, harus nentuin cowok apa cewek gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sudah di akhir acara kita. Kesempatan kali ini perkenalan bersama dengan teman-teman unit kegiatan mahasiswa ya, UKM di kampus IAIN Ponorogo. Semoga sedikit pemaparan tadi bisa diterima, dan kalau mau lebih jauh silakan datang langsung ke kantor UKM, berkenalan langsung dengan para kakak-kakak. Ada banyak teman, bukan hanya lintas fakultas tapi juga lintas angkatan dan juga lintas kampus ya. Kalau sudah keluar dari kampus akan banyak membangun koneksi dan juga jaringan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita untuk sesi kali ini, teman-teman, dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK IAIN Ponorogo 2020. Satu kata terakhir untuk menggambarkan UKM itu apa? 1-2 kata. Hebat, dahsyat, luar biasa, atau apa? Atau inspirasi atau apa? Istimewa ya. Oke, kalau saya bilang UKM IAIN Ponorogo istimewa gitu ya. UKM IAIN Ponorogo istimewa. Sampai di sini meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan profesional. Saya Yusron Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.